Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. The Flash dalam ending final battle-nya telah menampilkan berbagai macam cameo yang luar biasa yang bikin kita sebagai para fanboy DC akhirnya merasa terservis dengan kejutan yang mereka tawarkan kepada kita. Nah, di video ini kita akan bahas satu persatu mengenai cameo yang hadir di film The Flash ini. Untuk buat kalian yang mungkin belum tahu atau mungkin buat kalian yang masih FOMO dengan berbagai macam cameo yang hadir, oke, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Nah, sekali lagi ya, karena ini adalah konten spoiler, maka kita harus sekali spoiler alert buat kalian yang belum menonton film The Flash ini ya. Karena ya, yang gue bahas ini adalah elemen kejutan yang sudah ditampilkan dalam film The Flash ini. Oke ya, yang jelas kalian sudah diperingati. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Seperti yang kalian tahu bahwa film The Flash ini ada banyak banget cameo yang hadir untuk menampilkan berbagai macam kegilaan multiverse yang sebenarnya dalam DC Extended Universe. Oke, jadi ini udah menampilkan berbagai macam multiverse yang udah dieksplor oleh The Flash ketika dia udah menciptakan timeline Flashpoint ini, Pak ya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai satu persatu cameo yang hadir untuk film The Flash ini. Yang pertama, Batman versi Michael Keaton. Ya, tentu aja itu adalah Bruce Wayne dari timeline Flashpoint yang diceritakan bahwa timeline tersebut tidak adanya eksistensi metahuman, dan yang ada adalah Batman sebagai vigilante yang sudah eksis di sana selama 30 tahun lamanya. Dan sudah dikonfirm bahwa Bruce Wayne versi Michael Keaton yang hadir di film The Flash ini adalah Bruce Wayne yang berbeda dari kita tahu dari film Batman 89 sampai ke Batman Returns tahun 1992. Karena memang ini sudah jelaskan di event Crisis on Infinite Earths bahwa Bruce Wayne yang asli untuk timeline canonnya Tim Burton itu berada di Earth 89, yang dimana Batman itu masih aktif di sana, yang sudah diceritakan bahwa dia sudah menikah dengan Selina Kyle alias Catwoman. Tapi berbeda dengan film The Flash ini ya, dimana nasib si Bruce Wayne versi Michael itu dia tampak sudah pensiun sebagai Batman karena Gotham sudah dalam kondisi aman dan tentram dan tidak adanya aktivitas kriminal yang sudah pernah kita tahu dalam versi komiknya. Jadi ketika dia udah pensiun sebagai Batman, itu membuat kita callback kepada komiknya The Dark Knight Returns yang pernah dirilis pada tahun 2011, di mana komik itu menceritakan bahwa Bruce Wayne sudah 10 tahun lamanya dia pensiun sebagai Batman. Yang kedua, Supergirl versi Sasha Calle. Nah, Supergirl versi Flashpoint ini juga menjadi cameo besar dan penting di film The Flash, di mana dalam filmnya itu diceritakan kalau dia itu adalah Kara Zor-El, yaitu sepupu dari Kal-El alias Superman yang sebenarnya sudah selamat dari kejadian kehancuran planet Krypton. Tapi ketika pot mereka itu hampir sampai ke bumi, pot yang membawa si Kal-El yang masih bayi ini akhirnya berhasil dihancurkan oleh General Zod, sehingga hanya Kara lah yang sampai ke planet bumi. Itu pun dia juga sampai ke bumi dan dia tiba di negara Rusia, yang dimana mereka menganggapnya sebagai alien yang berbahaya. Lalu si Kara Zor-El ini dijadikan sebagai bahan subjek percobaan selama bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya dia diselamatkan oleh Batman dan The Flash yang membutuhkan bantuannya untuk menghadapi ancaman General Zod yang sudah sampai ke bumi. Well, ini agak beda dari versi komik originalnya yang pertama kali muncul di komik Supergirl The Last Daughter of Krypton issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011, yang dimana disitu diceritakan bahwa dia adalah sepupu dari Kal-El dan dia selamat bersama dengan Kal-El sepupunya yang masih bayi itu. Tapi ketika dia akan sampai ke bumi, potnya ngambang dan dia masuk ke dalam sebuah portal black hole dan membiarkan potnya si Kal-El sampai duluan ke bumi. Hingga beberapa menit kemudian potnya Kara sampai ke bumi dan dia tiba-tiba diselamatkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Kal-El yang sudah berubah menjadi Superman. Nah, sedangkan untuk kisah di Flashpoint ini dalam komiknya, yang mengalami tragedi itu bukan Supergirl, melainkan itu adalah Superman sendiri, sehingga dia juga dijadikan sebagai bahan subjek percobaan pemerintah Rusia dari bayi hingga dia dewasa dengan perawakan kurus kering dan tidak berdaya karena dia nggak mendapatkan energi sinar matahari kuning sebagai sumber energi dari bangsa Kryptonian.
Yang ketiga ada Wonder Woman alias Diana Prince. Ya, dia juga hadir di film The Flash ini ketika adegan Batman dan The Flash sedang mengejar anak buah Alberto Falcone yang merupakan anak pertama dari mafia besar Carmine Falcone yang berusaha meneror Gotham dengan cara menyebarkan sebuah virus mematikan alias dia ingin melakukan sebuah bom genosida kepada kota Gotham. Lalu tiba-tiba ketika Batman akan terjatuh karena Batgun-nya macet, tiba-tiba Wonder Woman datang menolong mereka dan membantu menangkap Alberto Falcone dan semua anak buahnya untuk diserahkan kepada kepolisian kota Gotham. Pertanyaannya, kok bisa Wonder Woman hadir di film ini? Karena dia adalah anggota Justice League dan foundernya yang mengembangkan mereka semua itu adalah Bruce Wayne sendiri. Jadi dalam filmnya si Bruce Wayne itu ketika dia itu meminta tolong kepada semua anggota JL yang nggak bisa dihubungi itu adalah Superman, Wonder Woman, dan juga Cyborg. Jadi semua anggota itu nggak ada yang nyaut kecuali The Flash yang langsung nyampe duluan ke Gotham City. Dan tiba-tiba Wonder Woman juga hadir di sana, baik karena kemungkinan dia itu udah menerima voicemail dari Alfred yang mengatakan bahwa Batman itu butuh bantuan lo di Gotham. Nah makanya si Wonder Woman ini nyusul ke Gotham buat bantuin si Batman dan juga The Flash karena lagi-lagi Batman lah adalah founder dari Justice League dan dia juga adalah pemimpin dari JL di DCU ya, seperti itu ya. Yang keempat, Superman Christopher Reeve dan juga Supergirl versi Helen Slater. Ya, akhirnya legenda kita kembali pak, yaitu Superman versi Christopher Reeve yang memulai debut Superman-nya itu di tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Hingga ke Supergirl versi Helen Slater yang pernah merilis original movie solonya di tahun 1984. Tapi sayangnya filmnya dinyatakan gagal karena nggak konsisten dalam penceritaannya. Serta dari dulu fans selalu menanyakan apakah Superman dan Supergirl ini apakah mereka itu satu universe atau enggak dalam versinya Christopher Reeve ini. Ternyata sudah di-confirm di film The Flash bahwa sebenarnya mereka berdua itu sudah satu universe dan terlihat dalam scene ini mereka berdua menatap ke sebuah lubang universe yang terpecah belah akibat ulah The Flash yang berkali-kali menghancurkan semua timeline demi menyelamatkan Kara dan Batman kita, dan alhasil terjadilah paradoks waktu yang makin lebih madness lagi pak ya, seperti itu. Nah untuk Christopher Reeve sebenarnya masih ada harapan sih untuk dia kembali di film karena memang penggambaran Christopher Reeve ini masih bisa dilanjutkan dengan Superman versi Brandon Routh yang dimana itu sudah dimulai sejak di film Superman Returns yang menjadi lanjutan dari Superman kedua garapan Richard Donner pada tahun 1980-an. Jadi memang mungkin aktornya si Christopher Reeve udah meninggal lama, tapi perjuangan dan juga lore-nya masih bisa dilanjutkan di versinya Brandon Routh. Karena kalau kalian masih ingat ya, Brandon Routh itu di tahun 2006 ketika dia muncul di Superman Returns itu adalah lanjutan dari film Superman 2 garapan Richard Donner. Karena literally itu nyambung banget pak ya, seperti itu ya. Tapi untuk Supergirl gua nggak tahu lagi ya, karena pemeran dari Supergirl ini yaitu Helen Slater ini juga pernah ikut ambil peran dalam franchise DC ya, dimana dia itu udah pernah tampil di seri Supergirl versus W sebagai ibu tiri dari Kara Danvers, yang dimana dia sebagai ibu yang penyayang dan selalu terlibat dalam urusan Supergirl melawan berbagai macam ancaman alien. Yang kelima, Superman versi Nicolas Cage. Akhirnya kita mendapatkan debut Nicolas Cage sebagai Superman yang sudah lama tertunda selama hampir 20 tahun proyeknya terbengkalai pak ya, yang dimana sebenarnya Nicolas Cage ini memerankan karakter Superman dari proyek film Superman Lives yang rencananya akan dirilis pada tahun 1998 yaitu garapan Tim Burton. Namun kan ada banyak banget permasalahan seperti dalam pembelian penulisan naskah, ide saya bertabrakan, bahkan CGI yang saat itu nggak memadai untuk menggambarkan Superman dengan kesan ala tahun 90-an. Akhirnya proyek tersebut dibatalkan. Nah dalam film The Flash ini terlihat Superman versi Nicolas Cage ini dengan rambut gondrongnya sama seperti yang dulu. Dia terlihat melawan seekor laba-laba raksasa di sebuah planet yang sepertinya ini adalah bulan ya. Dan terlihat di sini dia melawan laba-laba tersebut dan Superman langsung membalasnya dengan cara menembakkan laser kasnya sehingga membuat laba-laba itu terbelah menjadi dua. Nah buat yang penasaran siapakah sosok laba-laba yang dilawan oleh Superman versi Nicolas Cage ini? Sebenarnya ini adalah Brainiac yang dimodifikasi oleh Tim Burton sendiri yang pernah ia kemukakan waktu dia pernah mau menulis film Superman Lives ini. Bahkan konsep artnya masih ada kalau kalian cari di Google ya, karena ada banyak banget mengenai konsep art saat Superman versus Brainiac dengan bentuk laba-laba yang memang ini sama sekali nggak ada dalam komik DC-nya. Jadi konsep Superman Lives ini akan menceritakan tentang kebangkitan Superman dari kematian setelah dia melawan Doomsday, dan setelah kebangkitan Superman dia akan menghadapi Brainiac yang kelak
pelaku di balik kehancuran planet Krypton. Sekaligus dia juga bekerja sama dengan General Zod untuk mengambil alih pemerintahan Krypton dulunya Pak ya. Tapi ya karena memang banyak sekali permasalahan, makanya proyeknya dibatalkan oleh pihak studio. Dan memang laba-laba yang muncul di film terbaru ini dari bentuk desainnya, gerakannya, serta angle kameranya sama banget dengan konsep artnya yang pernah digambarkan oleh Tim Burton. Andaikan aja ini dirilis Pak ya, itu pasti nostalgia banget sih. Yang keenam ada Batman Adam West dan juga Joker Cesar Romero. Nah, cameo kelima ini adalah mungkin buat kita udah generasi lama yang pasti tahu ya mengenai Batman tahun 1960-an yang pernah dibintangi oleh Adam West dalam masanya, dimana lu bisa melihat bahwa Batman dengan kostum jadulnya dan ada suara ketawa Joker yang begitu khas. Nah, ini adalah Joker versi Cesar Romero yang dalam TV series live action Batman tahun 1960-an yang dimana bentuk Batman-nya masih kartunis dan juga lawak Pak ya. Ya lu lihat aja ya, ada nggak Batman dan kostum kelawar yang dia tuh bawa bom dengan kedua tangannya, dan ada banyak orang yang menonton Pak. Bawa bom kayak bawa bekel anjir. Kesel banget liatnya. Quotes yang siang, aduh kalong quotes yang siang kayak sapam Pak Ucup bisa Pak. Tapi di masa itu gue yakin semua orang yang pernah mengalami masa-masa itu, memang itu adalah golden age banget buat Batman masuk ke live action dengan tema ceria karena memang ya sesi itu diperuntukkan untuk anak-anak seperti itu ya. Yang ketujuh ada Superman versi Kurt Allen. Nah, ini adalah Superman versi live action pertama kalinya yang pernah dibuat pada tahun 1948 yang berjumlah 15 episode dan pernah diperankan oleh aktor lawas yang bernama Kurt Allen yang memang saat itu formatnya masih hitam putih dan terlihat dia memakai kostum lawasnya lengkap dengan kerumunan orang-orang yang sepertinya kayaknya ini adalah orang-orang dari media Daily Planet yang memang merupakan perusahaan koran terbesar di kota metropolis. Yang kedelapan ada Jay Garrick alias The Flash generasi pertama. Ya mungkin kalian berpikir ya kalau di DC Universe itu The Flash cuma satu. No. Sebelum generasi Barry Allen sebagai The Flash, ada The Flash pertama kalinya, yaitu versi Jay Garrick yang sudah muncul pada tahun 1940-an pada masa Perang Dunia Kedua. Dan dia merupakan anggota dari Justice Society of America generasi pertama yang masih ada zaman-zamannya Atom Smasher lah, Dr. Fate dan juga Hawkman sebagai member awalnya. Nah, di dalam film terbaru ini terlihat bahwa Jay Garrick sedang berlari dalam sebuah chronoball yang merupakan sebuah bola energi Speed Force yang memudahkan para speedster untuk melakukan time travel dan juga berkunjung ke universe lain. Dengan pemerannya kayaknya ini adalah Teddy Sears yang pernah main juga menjadi Jay Garrick di The Flash season kedua sebelum dia mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah Zoom. Mungkin ada banyak banget yang bertanya, loh kok Jay Garrick ini muncul tapi warnanya kok masih hitam putih? Karena memang Jay Garrick itu di komiknya pertama kali itu muncul di era tahun 1940-an alias tahun dimana masih zamannya serba hitam putih ya untuk media cetak dan juga media televisi. Yang kesembilan, General Zod, Fowler Earl, dan juga Namek. Nah, karena ada tema Flashpoint yang akan mengangkat kisah alternatif The Flash akibat ulah sendiri, akhirnya event Black Zero terjadi kembali, di mana kedatangan General Zod dan rekan-rekannya seperti Fowler Earl dan juga Namek akhirnya kembali juga setelah penampilan terakhir mereka di film Man of Steel tahun 2013 lalu, di mana sini diceritakan bahwa misi mereka datang ke bumi adalah mencari Kara Zor-El alias Supergirl yang mereka klaim sebagai salah satu bangsa dari mereka. Lalu Zod dan semua pasukannya ini menyerang bumi dengan membawa berbagai macam mesin terraforming untuk mengubah bumi menjadi planet Krypton kedua setelah planet asal mereka hancur bertahun-tahun yang lalu. Dan udah dikonfirm bahwa General Zod ini adalah pembunuh Kal-El ketika Kal akan sampai ke bumi yang masih menjadi bayi Pak ya pada saat Krypton ini akan hancur. Dan ini memang udah pernah bocor di naskah The Flash yang pernah diungkapkan oleh Insider tahun 2020 silam. Hanya saja eksekusinya berbeda, di mana Kal-El dalam naskah aslinya ketika Kal-El ini akan dibunuh, dia itu dibunuh ketika saat si Jor-El dan juga Lara-El ketika mereka itu akan menempatkan Kal-El ke dalam sebuah pot untuk diberangkatkan ke planet bumi. Jadi kayaknya naskahnya sedikit dirubah dikit ya oleh si Andy Muschietti ya. Nah, nasib Zod sendiri juga nggak pernah diungkapkan apakah dia berhasil atau tidak dalam menaklukkan timeline Flashpoint ini, karena terakhir kali di film The Flash dia terlihat berhasil membunuh Batman dan Supergirl dengan cara yang lebih kejam. Makanya di sini kita bisa pastikan bahwa di timeline Flashpoint General Zod berhasil mengubah bumi menjadi Krypton kedua, seperti itu ya. Yang ke-10, Timeline Nightmare DCU.
Ya, ketika The Flash akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari kematian, ada sebuah adegan di mana The Flash melihat sekilas masa depan dirinya dan seluruh anggota JL di tengah padang gurun menghadapi Superman yang sudah berubah menjadi jahat dan juga menjadi antek-anteknya Darkseid, sesuai dengan cerita yang digarap oleh Zack Snyder yang seharusnya ini akan terjadi di masa depan 5 tahun setelah di film JL kedua, di mana situ diceritakan bahwa Darkseid ini berhasil menemukan anti-life equation dan membunuh Lois Lane sebagai kunci untuk mengubah Superman menjadi budaknya. Terlihat di sini dengan kamera fokus, The Flash memakai kostum armor besinya, di mana ini udah terlihat di film Batman v Superman Dawn of Justice ketika Barry Allen dari masa depan mengunjungi Bruce Wayne yang ketika itu dia sedang membongkar sebuah data enkripsi yang dipasang oleh Lex Luthor. Kemudian dia juga muncul di film Justice League Snyder Cut dalam post credit scene-nya, di mana dia memakai armor besi itu saat berkumpul dengan para timnya untuk merencanakan bagaimana mereka akan mengalahkan Darkseid dan juga Superman. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau timeline Nightbot ini bisa aja terjadi, tapi kita belum tahu nih kapan ini akan dieksekusi. Kalau misalkan dari pihak DC dan juga pihak Warner Bros, mereka akan membuat salam perpisahan Zack Snyder yang begitu epic dengan cara merilis CL2 dan juga CL3 untuk menamatkan konsep artnya dari Zack Snyder. Mungkin itu akan terjadi, tapi gua nggak tahu lagi Pak ya, gua nggak tahu lagi apakah ini akan lanjut atau enggak. Tapi ya kita serahkan aja kepada para studio ya, seperti itu. Yang ke-11 ada Aquaman alias Arthur Curry. Nah, di post credit scene The Flash ini lebih tepatnya Arthur Curry yang masih diperankan oleh Jason Momoa akhirnya masih eksis dalam DC Universe yang baru ini. Tentunya perannya sebagai Aquaman yang nantinya ini akan dilanjutkan di film Aquaman The Lost Kingdom yang mengambil timeline setelah masanya Flashpoint. Jadi kemungkinan besar origin dari Arthur Curry ini akan kena dampaknya Flashpoint, sama seperti pada versi komiknya, di mana semua orang-orang termasuk semua superhero DC yang ada di New 52 itu mereka semua memiliki origins yang berbeda ketika sebelum dan setelah Flashpoint, seperti itu ya. Nah, dalam adegan ini terlihat bahwa Arthur Curry ini kelihatan tampak mabuk setelah Barry Allen menceritakan mengenai apa yang udah dialami ketika dia menciptakan Flashpoint. Dan si Arthur Curry ini ketika dia dalam keadaan mabuk, dia memberikan sebuah cincin peninggalan bangsa Atlantis untuk ia gunakan membeli sebuah minuman keras ya. Ya memang ya hobi si Arthur Curry dari zaman-zaman DCU Zack Snyder aja itu udah hobi banget dengan minuman keras Pak, seperti itu. Padahal ini buat trivia aja, untuk aktornya si Jason Momoa dia tuh nggak suka banget dengan minuman keras Pak, dia tuh nggak suka banget lah. Makanya di sini ketika dia harus berakting sebagai Aquaman yang tukang mabok segala macam itu agak keberatan Pak. Makanya ya dia harus cari cara agar supaya dia bisa apa ya, kelihatan mabok segala macam lah, dan itu berhasil diperankan baik oleh si Jason Momoa Pak. Makanya wah the best sih Pak kalau menurut gua sih, seperti itu. Yang ke-12, Bruce Wayne alias Batman versi George Clooney. Nah, di ending kita bisa melihat bahwa setelah keputusan pengadilan bahwa ayah Barry Allen yang bernama Henry Allen nggak bersalah karena dia sulit ditolong oleh teknologi Wayne Enterprises, di mana situ memperlihatkan bahwa si ayah Barry Allen itu alibinya benar selama ini, di mana dia membeli sebuah kaleng tomat ketika pembunuhan Nora Allen terjadi di kediamannya, seperti itu ya. Dan setelah itu Bruce Wayne menelpon Barry Allen untuk memberikannya selamat atas bebasnya ayahnya Henry Allen. Tapi tiba-tiba yang muncul Bruce Wayne-nya itu beda, yang dimana itu bukan versi Ben Affleck, melainkan itu adalah versi George Clooney. Nah, buat yang belum tahu, ini adalah Batman versi George Clooney yang pertama kali muncul di film solonya Batman and Robin yang pernah dirilis pada tahun 1997 harapan Joel Schumacher, yang ternyata memiliki banyak banget haters untuk para fans DC di seluruh dunia ya, karena konsep kostum Batman yang berputing, villain yang juga nggak asik, serta Batman yang itu juga konyol dalam segi cerita dan juga pengembangannya. Ya bisa dikatakan ini adalah film untuk anak-anak banget sih, karena memang saat itu Warner Bros mau membuat DC Universe ini lebih ramah kepada anak-anak dengan menjual berbagai macam merchandise dan juga action figure untuk para anak-anak di era tahun 90-an ya. Tapi karena filmnya udah gagal, akhirnya mereka langsung tutup untuk kontraknya Batman di era tahun 90-an sampai ke tahun 2005. Akhirnya WB membuka peluang untuk Batman dijadikan sebagai live action dengan konsep yang jauh berbeda yang diinginkan oleh Christopher Nolan untuk
Christian Bale. Jadi udah lama banget ya, 5 tahun lebih lah ya, dari sejak tahun 97 hingga ke tahun 2005 seperti itu ya. Nah di sini ada sebuah Easter egg yang lupa gua masukkan kepada konten episode ending kemarin Pak ya. Di mana sini Bruce Wayne tampak ketawa ketika dia harus bertemu dengan Barry Allen. Nah adegan ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk bahwa memang Batman versi dia di zaman dulu itu memang temanya adalah tema-tema lawak, tema kocak, tema komedi, dan juga tema superheroik. Makanya di sini Batman-nya senyum Pak ya. Jadi ini buat yang merasa aneh ya, kalau Bruce Wayne kok senyum. Nah ini adalah petunjuk kepada film Batman yang jadul dulu ya. Ya memang yang udah pernah dia perankan tahun 97, memang temanya lawak, komedi, bla 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 bla, hahihi gitu Pak ya. Jadi ya memang masa-masa itu adalah masa-masa paling kampret yang pernah gua lihat untuk film Batman and Robin. Tapi gua jujur, gua ketika masih umur-umur kecil, ketika gua menonton Batman and Robin di Trans TV dulu, di bioskop Trans TV, itu gua ngeliat aja bagus. Tapi ketika gua ngeliat sekarang yang udah belajar dewasa, gua ngeliat astaga kok kampret ya. Tapi at least ya itu pernah menghibur gua di zaman-zaman gua dulu kecil ya. Bagus lah ya. So, itu aja mengenai breakdown cameo yang hadir di film The Flash ini. Kalau kalian menemukan cameo lain atau kalian menemukan detail lain yang udah gua ceritakan di konten The Flash ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!